Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 187 di mana Allah mengingatkan fungsi berpuasa adalah ittaqullah. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. La'allahum yattaqun. Dua-duanya redaksi agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa ketika kita memiliki rasa takut jangan sampai terjebak ke dalam api neraka karena kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan atau kita melanggar apa yang dilarang. Nah, salah satu dari latihan bertakwa, Allah menyuruh kita berhati-hati soal waktu sahur dan waktu berbuka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di penggalan surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sampai kalian bisa membedakan benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Berarti waktu subuh. Tsumma atimus siyam ila lail. Lalu sempurnakanlah nggak makan dan nggak minum itu sampai kapan? Sampai alail, waktu maghrib. Jadi, bicara masalah waktu, ini bicara masalah gagal atau suksesnya puasa kita. Jangan meremehkan semenit pun waktu sahur dan waktu berbuka. Maksudnya apa? Contoh, misal subuh hari ini jam 4.41 waktu Indonesia bagian Barat, khususnya di Jakarta. Jika subuh jam 4.41, lalu ada yang minum seteguk air jam 4.42, sah atau batal? Teng tong, batal. Walaupun dia minum jam 4.42, kenapa? Karena yang azan di masjid ya jam 4.42. Sehingga dia mengandalkan azannya. Padahal azan bukan patokan waktu sahur. Tapi azan hanya panggilan untuk sholat. Sampai Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah mengingatkan, kalian jangan tertipu dengan azannya Bilal. Tapi benar-benar kalian tuh bisa melihat perbedaan benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Mencuri start walaupun semenit, teng-tong, batal. Juga di waktu maghrib. Ya kalau maghrib jam 18.01. Ada yang minum seteguk air jam 18.00. Mencuri semenit berarti dia batal. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan para istri-istrinya, termasuk kepada Ummu Salamah. Ketika menduga sudah masuk waktu maghrib, padahal belum maghrib, maka wajib qadha 1. Puasanya tertolak. Betapa kita takut. Karena Rasulullah pernah memberikan kewaspadaan, warning. Kamin so'imin, betapa banyak orang puasa, enggak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati bicara masalah waktu sahur dan waktu berbuka. Apalagi maaf, ibu-ibu tuh kadang ketika waktu berbuka mencari mana yang adzan duluan. Padahal sekali lagi bolehnya kita makan tidak sekedar adzan yang dikumandangkan oleh muadzin. Nah kalau muadzinnya komitmen dengan waktu, kalau tidak, kalau komitmennya ternyata di masjid jamnya kecepatan atau jamnya telat, ini bahaya. Untuk itu, ayo rekan-rekan Salimah dimanapun Anda berada,
Semenit aja bagi orang yang bertakwa setiap hari dijaga. Jangan sampai mencuri waktu start sahur ataupun waktu start berbuka. Ini benar-benar kalau dia hati-hati, dia berjaga semenit aja dijaga, apalagi bilangan menit, bilangan waktu di 11 bulan berikutnya. Dia akan benar mewanti-wanti jangan sampai terjebak ke dalam api neraka karena kemaksiatan. Dan kita nggak boleh menyalahkan yang azan. Lagian sih yang azan telat ya udah dosanya dosa yang azan aja. Rasul udah mengingatkan jangan kamu tertipu, jangan kamu terkecoh dengan azannya muadzin. Ya, contoh ketika kita mengadakan kompetisi lari, kata wasit, para peserta hanya boleh lari kalau tiupan peluit berbunyi setelah hitungan ketiga. Satu, dua, tiga, prit, baru boleh lari. Ada peserta yang mencuri start. Satu, dua, tiga, up, baru mau meniup peluit. Dia udah lari. Walaupun dia sampai garis finish duluan tereliminasi atau mendapatkan nominator sebagai sang juara. Teng tong tereliminasi. Walaupun dia marah-marah dan nyalahin wasitnya. Abis sih wasitnya lelet. Abis sih wasitnya kayak begini begitu. No. Nah untuk itu 11 bulan nasib kita sukses atau nanti nasib kita baik atau terpuruk tergantung dari kesuksesan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tempelah jadwal imsakiyah untuk melihat setiap hari waktu subuh dan waktu maghrib. Ya, cocokkan jam dengan update otomatis agar ketika update otomatis menjadi kesepakatan bersama yang tidak ada dosa. Kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Daripada kita hanya mengadakan jam di rumah yang sernit, digeser setiap menit. Lebih baik kita mencari di zona aman, jam yang disepakati bersama. Berarti semuanya benar-benar sama. Dan jangan jadikan jadwal imsakiyah hanya untuk melingkari udah berapa hari kita puasa. Tapi jadwal imsakiyah adalah momen melatih ketakwaan kita. 1 menit saja kita jaga, insya Allah hari-hari berikutnya kita pun akan selalu menjaga keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.